Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak kerasa kita berjumpa lagi dalam acara Bina Iman. Padahal beberapa saat yang lalu kita sudah berjumpa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, mari sebelum kita memahami, mendengarkan renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu karena kasih-Mu akan kami sehingga kami dapat beraktivitas di hari ini dan kami dapat menerima kesempatan mendengarkan sedikit renungan. Kiranya Tuhan tolong bimbing kami agar apa yang kami terima hari ini dapat menjadi berkat bagi diri kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita simak Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang 8 ayat 1 sampai ke 6 dengan judul perikop Raja menolong perempuan Shunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa yang menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan sabda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop bacaan kita pada hari ini, apa sih yang dapat kita terima? Kita dapat melihat bahwa karya penyelamatan Tuhan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu sudah ada. Sudah ada itu sejak kapan? Apakah sejak zaman-zaman ketika Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit kembali? Atau sejak Yesus dalam kandungan? Atau mungkin sejak Yesus, atau mungkin sejak pertama kali peristiwa penciptaan itu terjadi? Karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah semesta alam, Tuhan kita, sebenarnya itu sudah direncanakan dan sudah dimulai sejak peristiwa penciptaan terjadi. Kok bisa ya peristiwa penciptaan terjadi itu merupakan sebuah karya penyelamatan Allah? Ya, dapat kita ketahui bahwa setelah peristiwa penciptaan itu terjadi, berbagai macam
tindakan, berbagai macam permasalahan datang kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa, kemudian lahirlah Kain dan Habel, dan seterusnya. Manusia selalu berbuat dosa. Disitulah karya pencipta, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah tidak ada henti-hentinya. Dapat kita ketahui bahwa pada pertama kali Tuhan Allah menciptakan Taman Eden, menciptakan bumi ini dan membuat Taman Eden, manusia pertama yang ditempatkan di situ diberi mandat. Segala sesuatu dapat engkau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena sekalinya engkau menyentuh pohon itu, sekalinya engkau menyentuh daun pohon itu, engkau akan binasa. Tapi pada kenyataannya adalah manusia nggak binasa. Manusia memang diberi hukuman oleh Tuhan, tapi nggak binasa. Bahkan Tuhan masih menyertai kehidupan manusia. Hal itu juga dapat kita lihat di dalam bacaan kita hari ini. Perempuan yang telah kehilangan anaknya bertemu dengan Elisa dan anak ini dapat dibangkitkan. Lalu Elisa memberitahukan pada perempuan ini untuk pergi merantau selama 7 tahun lamanya karena negara tempat mereka tinggal akan menghadapi sebuah bencana kelaparan. Tapi bencana ini tidak menghampiri keluarga perempuan ini. Karena apa? Ya karena perempuan dalam bacaan kita hari ini, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia tulus menyembah, memuliakan nama Tuhan, sehingga dia menerima penyelamatan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Elisa. Setelah perempuan ini berada di perantauan di negeri orang lain selama 7 tahun, dia kembali untuk meminta rumah dan segala sesuatu yang mereka telah ia tinggalkan. Di sini juga Tuhan masih memberikan penyertaan. Di sini juga Tuhan memberikan keselamatan. Raja bermurah hati untuk mengembalikan semua, baik itu rumah maupun hasil ladang dari perempuan ini yang telah dikelola oleh mungkin pegawai istana itu sendiri. Di sini Tuhan sangat bermurah hati. Di sini Tuhan menyelamatkan perempuan ini yang notabene kalau itu rumah ladang sudah ditinggalkan selama lebih dari 7 tahun, itu pasti menjadi milik orang lain. Tapi di sini itu dapat kembali kepada perempuan ini. Inilah karya yang telah dilakukan Tuhan Allah. Dan salah satu contohnya di dalam Perjanjian Lama. Karya inilah yang menjadi bentuk penyertaan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam manusia, terutama kita sebagai umat Tuhan yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Tapi apakah hanya demikian? Apakah karya keselamatan ini hanya akan bertahan sementara? Oh, tentu karya keselamatan ini nggak akan bertahan sementara. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita udah diselamatkan, terus kita masih berbuat yang buruk, ya pasti karya keselamatan yang kita terima akan menghilang begitu saja. Tapi kalau kita bisa menghidupinya, kita juga tetap menjaga diri kita agar senantiasa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Karya keselamatan akan senantiasa berada di dalam diri kita. Hal ini juga yang telah banyak orang yang saya temui rasakan. Ada beberapa orang yang saya temui di tempat saya merantau dulu. Mereka bercerita bahwa mereka sempat terkena masalah dan nyawa mereka menjadi taruhan. Karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin menagih apa yang menjadi miliknya. Tapi karena Tuhan menyelamatkan orang ini, orang-orang yang bercerita kepada saya ini yang senantiasa
menyembah Tuhan. Dia diselamatkan. Diselamatkannya bagaimana? Ketika dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan, selalu datang orang yang menolong. Entah dari mana, bahkan orang asing pun tiba-tiba menghampiri dia, memberikan pertolongan dan tanpa meminta apapun. Kadang karya keselamatan ini nggak cuman dari kita, ditujukan langsung kepada kita, tapi bisa menggunakan perantara orang lain untuk sampai kepada kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai umat Tuhan. Tergantung bagaimana tindakan kita selanjutnya. Kiranya karya keselamatan Tuhan yang sudah kita terima dapat senantiasa kita pertahankan, dapat senantiasa membawa keterangan bagi diri kita sendiri, bagi diri kita, diri saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah. Dan kiranya juga iman yang kita punya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dapat senantiasa terjaga dan dapat senantiasa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu untuk segala berkat yang telah kami terima, keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni Tuhan, tolong ampuni kami apabila kami masih sering lupa dengan karya keselamatan tersebut. Kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu tanpa kami sadari. Ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ya Tuhan, tolong bimbing kami agar kami dapat senantiasa meyakini, menjaga iman kami di dalam Engkau, dan menjaga keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam diri kami, dan dapat membantu orang lain melalui keselamatan dan iman kami yang telah kami miliki. Sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tolong jaga lindungi kami di hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan. Hanya dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.